Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Wakil Mabrur yang dirahmati Allah. Yang pertama, saya mengajak dan mengingatkan diri kita semua untuk terus rela ridho atas seluruh keputusan Allah, ikhlas dan bersyukur atas apapun yang terjadi, meskipun kita harus berhadapan dengan rintangan, halangan, mungkin sakit, maka tidak ada lain kecuali hanya rela dan ikhlas terus ridho kepada Allah. Yang kedua, salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memang Banu Raden ini unik. Mungkin ranting yang punya gedung itu ya Banu Raden ini tidak kalah dengan Taman Tirto yang dekat dengan ketua umumnya. Kalau orang bertanya kok bisa ya kita ranting kok punya gedung bagus, ya iya dekat dengan ketua umum. Tapi kalau Banu Raden ini kan terlalu umum, kok punya gedung, nah itu yang luar biasa. Dahsyat gitu ya. Banu Raden memang namanya juga Banu itu tempatnya keberkahan, Raden itu kekuasaan. Jadi kalau air keberkahan, kesejahteraan bertemu dengan kekuasaan jadi meskipun gedungnya belum jadi. Sudah jadi agak bagus ini. Hanya luarnya belum nampak. Nanti dicatat dulu ya. Bapak sekalian, saya sebenarnya ingin membahas yang ditujukan, tetapi kok mendengar kata mabrur lagi kok saya mau berubah tema saja, menguatkan apa yang mau dilakukan di pengajian itu. Saya ingin mengajak kita merenungkan ayat ini ayat mabrur itu. Ya. Makanya kalau kita di mabrur kan berdoa, di mana doanya Allahumma ja'alhu ajar mabrura basak yang masyura badan dan maghfura wa ijaratan lan kabul. Ijaratan lan kabul itu salah satu bentuk dari hadiah mabrur. Ini saya buatkan ijaratan lan kabul. Karena ketika kita berhaji itu adalah membaca talbiyah, meskipun ini mungkin ada yang baru datang haji atau sudah lama atau yang ingin yang belum dipanggil-panggil. Saya ingin memulai dengan kalimat talbiyah itu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
Datangnya 1 jam labai terus. Alhamdulillah, itu adalah sebuah ungkapan ekspresi seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhannya. Hanya ada para baik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu panggilan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Panggilan yang kedua ini butuh biaya. Kalau panggilan yang pertama nggak perlu biaya, tapi juga tidak semua orang mau. Apa panggilan pertama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beda? Itu jangan yang mau. Kalau sini mau semua, ahli masjid semua. Itu juga datang dipenuhi panggilan masjid. Kecuali yang punya anak kecil, punya cucu, gak datang gak apa-apa untuk si cucunya di rumah. Panggilan yang ketiga, mau tidak mau kita pasti hadir. Panggilannya itu inna Lah ayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan bilang karena aku ini surat Fatir ya, surat Fatir ayat 29. Saya ingin menjelaskan ini, kita praktekkan agar panggilan-panggilan Allah termasuk panggilan ilmu kajian itu harus kita laksanakan. Fatir 29 ini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور namanya pengajian itu yang ngaji dulu. Satu ayat saja ini sudah bisa sehari semalam nanti. Tapi itu kan selesai sampai jam itu Pak, jam 8 ya. Karena jam itu dari mana? Sudah jam 8 ya, 1 jam maksimal kan, dari jam berapa? Ayat ini surat Fatir. Fatir itu adalah pencipta, the creator, Fatir. Jadi Allah itu sang pencipta dan Allah pemilik segalanya. Allah yang menguasai, Allah yang membagikan rezeki, Allah yang menentukan, Allah yang memutuskan. Allah tidak butuh makhluknya, tapi kita membutuhkannya. Surat Fatir di ayat 15 itu Allah mengatakan begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ya Allah, kalian itu butuh Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah tidak butuh, Allah itu maha kaya dan maha begitu. Di dalam hadis, sekiranya seluruh umat manusia itu bersujud kepadamu,
beriman kepadaku tidak akan menambah kekuasaan dan kekuatan. Dan sekiranya seluruh umat manusia ingkar dan tidak sujud kepadaku pun tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan. Perbuatan manusia tidak efek bagi Allah. Tapi kita untuk Allah, karena hidup kita ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu, hidup ini dulu pernah nggak membuat keputusan? Cuma perintah kepada Allah agar hidupkan tahun sekian. Anaknya siapa? Nggak ada tahu. Kita punya anak juga tidak sengaja kan Bapak Ibu ya. Hanya tidur bareng-bareng terus main anak, nggak sengaja. Kita nggak pernah mengatakan harus anak ini putra saja keinginan kita lahir putri. Keinginannya hanya kuning receh, akhirnya entah misalnya ya. Artinya memang itu surga kehendak Allah, kematian pun kehendak Allah. Karena itu Allah yang punya. Nah, Allah yang punya ini memberikan kita jalan, memberikan fasilitas agar hidup itu baik. Jadi sholat, zakat, infak, apalagi puasa dan lain-lainnya itu bukan kewajiban. Zina, pencurian, korupsi dan lain-lain itu bukan larangan semata. Tapi itu fasilitas yang Allah berikan agar hidup seseorang itu bisa baik dan sejahtera. Itu fasilitas. Maka saya menulis 2 buku, semoga nanti sudah terbit. Kalau terbit saya diundang lagi, tak bagi iman. Yang lainnya nanti yang berikutnya. Ayat ini menggambarkan ilah lagi ayatnya. Gak apa-apa wes, sudah apa kita ya? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Coba sekalian. Allah ini mendahulukan membaca kitab Allah dulu, baru yang lain. Kenapa Allah menyuruh kita? Kenapa Allah menyatakan orang-orang yang membaca kitab Allah untuk mendapatkan lantabur kehidupan yang tidak pernah rugi? Kita kan ingin hidup ini tidak rugi, kan? Karena siapa yang ingin rugi? Di freeze bisa. Nah, caranya biar bikin terus nggak kemana-mana. Ibu-ibu bapak kalau sedang berdagang senang untung apa rugi? Untung terus-menerus tidak? Iya, kalau bisa ini Allah mengatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Apa yang pertama itu yang turunan kita Allah, membaca kitab Allah, gak akan rugi. Kenapa? Yang turunan kitab Allah itu kalau kita artikan sekarang itu adalah long life education, long life learning. Selama hidup kita harus terus belajar, selama hidup kita harus terus berpendidikan. Kita membuka daurah tahfidz kita mau. Biasanya kita buka untuk para ustadz ustadzah yang akan melakukan pondok pesantren. Tapi ada ustadzah ibunya ikut. Ibunya itu umurnya sudah 60 tahun. Katanya kok ikut Bu? Saya ingin tahfidz Al-Quran juga Pak. Karena 4 bulan itu tajwid kita, kalau 4 bulan itu adalah hafid 30 juz. Pas berapa lagi ya? Sudah habis itu tapi 30 juz. Tapi kalau mungkin itu hafalan yang tidak lupa itu 10 juz untuk 4 bulan. Waktu itu cuma bayar 4 bulan itu 4 juta.
lalu kita konten jadi 3.990.000. Berarti kalaunya 34 ya. Nah terus, Masya Allah ya, seusia 60 tahun, 4 bulan fokus di sana, masih punya suami. Saya tanya suaminya, izinkan? Oh izinkan Pak. Oh gak apa-apa kalau gitu ya. Nanti gak gitu repot. Terus apa katanya? Ternyata 4 bulan itu dia bisa menghafal separuhnya 15 juz. Dia punya awal 2 juz dulu memang anak. Ini dulu kecilnya ngantri kayaknya. Selesai 15 juz pun itu akan 4 bulan. Kalau ibu mau nggak apa-apa. Silahkan ketawa mau enak dingin bisa. Buat sendiri juga boleh. Itu pinggirnya masih kosong dibuat aja. Atasnya ya. Kalau Ramadan itu mau, itu sebenarnya kalau dibuat tahfidz programnya pas itikaf, itu bagus. Itu jadi di sini membaca Al-Quran itu maksudnya itu belajar terus belajar, tidak pernah berhenti. Itu yang dikatakan di dalam hadis itu betul ilman minal mahdi ilal yahdi. Carilah ilmu mulai dari pangkuaian hingga sampai kalian lahat. Kalau bisa kita meninggal itu dalam rangka menuntut ilmu, tapi jangan sekarang dulu. Kalau mau juga kalau boleh ya jangan sekarang. Masya Allah itu kita meninggal menuntut ilmu itu di jalan Allah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi ibu kesini ini bukan untuk ketemu Ustaz Yusuf Jumhur. Ini sahabat saya di Mu'alimin. Cuma beliau masih tetap di Mu'alimin, saya sudah murtad. Diusir dari Mu'alimin. Ini berarti 3 kali di musola saya bisa, di sini bisa, pas kemudian Mu'alimin malah nggak bisa. Ya, berarti murtad benar ini. Jadi kita itu sekalian hidup itu adalah terus menambah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu pelita, ilmu itu cahaya. Bahkan Imam Malik bin Anas, seorang pendiri mazhab Maliki, dia mengatakan al ilmu qablal amal. Ilmu itu harus dicari, harus dimiliki sebelum amal. Karena perbuatan kalau nggak ada ilmunya itu dari mana dia bisa tahu? Harus tahu dulu baru berbuat. Ibarat kita jalan itu harus ada terang stolnya dulu. Malam hari, bunyinya kan malam hari. Kita jalan mau kemana nggak tahu kalau nggak ada senternya. Ilmu itu adalah senter. Kita tahu harus jalan kemana, seperti apa, itu harus ada senter stolnya. Allah dikatakan al-ilmu qabla al-amal. Dan ilmu yang terindah itu ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ilmu azali. Ibarat kitab ini kitab bahwa yang paling awal dibuat sebelum alam semesta. Semua ulama sepakat bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling awal. Meskipun diturunkan paling akhir. Katanya ini ada yang membuat gedung ini Pak di sini. Insinyurnya ada nggak? Mana insinyurnya? Nggak ada di sini. Insinyur di depan ini. Saya tanya sama sekalian, duluan mana antara gedung ini dibangun dengan rencana yang ada di dalam gambar? Duluan mana? Rencana. Gambar dulu baru gedung. Dan Allah membuat alam ini sudah ada gambarnya dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu azali paling awal. Maka ilmu pepak itu dalam Al-Quran semuanya ada, baik yang detail maupun yang global. Sehingga tidak ada satupun yang terlewat dalam Al-Quran dan Allah.
Karena itulah maka kita belajar utamakan itu dalam Al-Quran, itu sumber ilmu. Meskipun kita juga harus menguasai detail-detailnya di dalam ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lain. Oleh Imam Ghazali penting, ada ilmu yang wajib dipelajari, ada yang sunnah, wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu semua yang harus bisa itu apa? Ilmu akidah atau ma'rifatullah itu harus. Kemudian ilmu ibadah, akhlak, dan etos amal. Ini semua umat Islam satu persatu harus tahu. Karena apa? Karena ini ditanya di kubur, marabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan ilmu ma'rifatullah. Dan ditanya apa pekerjaanmu? Istrimu, jangan orang. Suamimu malah seorang tanyakan gitu ya. Dan kalian menanyakan apa? Ma'rifat. Karena itu maka Quran yang dipelajari. Dan sekarang prakteknya ada 4 level Bapak Ibu belajar Al-Quran. Silakan kita lihat kita masuk level yang mana. Level 1 dulu yang paling awal. Level 1 itu bisa membaca saja betul, nggak apa-apa. Lumayan. Barang siapa membaca Al-Quran berural-gradul, dan kok di berural-gradul lumayan. Allah kasih pahala. Membaca Al-Quran tilawah hingga sampai bisa membaca. Pokoknya membaca saja itu pahalanya itu 1 huruf 10. Alif lam mim. Berapa pahalanya? 30. Coba kalau puluhan itu sudah berapa puluh pahalanya? Kita kan semuanya hafal 5 Al-Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Ya paling tidak ditambah juz 30. Kalau kurang ditambah juz-juz yang lain. Juz jabu atau juz jabu. Nah, level 2 dikaitkan tuh membaca bisa kemudian memahami atau menerjemahkan dulu, menerjemahkan. Kalau terjemahnya satu dulu. Kalau bisa itu memahami, mengerti. Yang terakhir levelnya adalah mengamalkan. Ini level Al-Quran. Jadi membaca, menerjemahkan satu persatu bisa, memahami, mengamalkan. Ini dari sisi kualitas, ya. Ini disebut dengan level kualitas membaca Al-Quran. Sekarang level kuantitas. Nabi itu menyuruh kita baca Al-Quran itu 7 membaca Al-Quran itu 1 pekan hatam. 1 pekan hatam. 1 bulan. 1 bulan hatam. Kalau 1 bulan hatam, Quran itu berapa juz? 30 juz. Berarti 1 bulan 1 juz. 1 bulan 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. Berarti 1 day 1 juz. Ini levelnya level 2. Level agak tinggi, level 3 saja. Level 3 itu 1 day 1 juz. Ada yang tertinggi itu level 4. Itu adalah sahabat mengatakan, ya Rasul, saya bisa hatam 1 pekan 1 hari. Kata Nabi, ya sudah, itu sudah yang paling maksimal. Jadi maksimal kita hatam itu 1 Quran 30 juz 1 pekan. Kalau 1 itu level 4 tertinggi itu. Kalau level 3 itu adalah berarti 1 juz itu 20 halaman 1
10 lembar. Kalau orang baca sama dengan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat itu ya kurang lebih 40 menit. Kalau lambat ya 1 jam. Anggap saja kita lambat 1 jam. Berarti Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran ikut perintah Nabi satu bulan sekali khatam, berarti 1 hari 1 bulan. Berarti kita bersama 1 hari dengan Quran berapa lama? 1 jam. Kalau cepat ya 30 menit. Jangan sampai kita itu lebih lama bersama TikTok daripada bersama Quran. Dengan TikTok 1 jam itu kuat, dengan Quran baru buka langsung tutup. Ternyata berapa setannya itu. Kalau ingin naik tadi luangkan 1 jam saja minimal. Kalau tidak bisa membaca murotal sekarang banyak disetel. Bapak Ibu sambil masak, sambil nyuci, nggak sambil mandi loh ya, karena mandi soalnya itu, sambil nyetrika, sambil santai-santai itu dibaca aja, mendengarkan hari ini adalah juz 1, tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, terus itu nggak bisa dengar saja. 10 tahun insya Allah Bapak sudah, Ibu sudah bisa membaca dengan baik, syukur-syukur hafal. Tapi kalau mau yang lebih, sahabat yang minta pada Nabi itu 7 hari khatam, itu berapa itu? Ternyata kita harus bersama dengan Al-Quran itu 1 hari 4,5 juz minimal. Berarti 4 jam, paling enggak 5 jam bersama Al-Quran. Hafid biasanya pakai ini 1 pekan hafal, karena kalau enggak itu hilang Bu. Hafalan itu cepat hilang. Jadi para hafid sama Al-Quran itu dia sehari minimal harus 4 jam. Itu kalau 1 jamnya ya. Tapi kalau dia cepat bacanya setengah jam ya kurang lebih 2 jam setengah sudah cukup. Jadi 2 jam setengah sampai 3 jam bersama Al-Quran. Ini hadis Nabi. Hanya 2 pilihan. Nah, sekarang saya ambilkan pilihan saya level 2 dan level 1 yang paling rendah. Tadi kan level 4 ya. Level 4 itu adalah tertinggi 7 hari khatam. Level 3 berapa? 1 bulan khatam. Level 2 itu 1 tahun khatam sekali wis. Sudah itu aja lah. Level 2. Level 1 seumur hidup sekali lah khatam. Masya Allah ya. Paling nggak setahun sekali itu pas Ramadan. Pas tidak Ramadan hatinya jauh dari Al-Quran. Yang kata Nabi itu adalah orang yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalam dirinya seperti rumah kosong. Kalau rumah kosong itu gimana? Banyak hantunya. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita semua nggak bisa Quran itu hati-hati, dalam diri kita itu banyak hantu yang gentayangan. Silakan di level mana sekarang? Mau level 1 yang seumur hidup sekali, level 2 setahun sekali, level 3 sebulan sekali, level 4 tertinggi sepekan sekali. Masya Allah. Itu pilihan loh itu. Tergantung kita. Jangan milih di luar 5 4 ini loh. Nanti nggak baca sama sekali. Betul-betul pasang pelompong gitu. Banyak pasang pelompong juga. Ini 1 loh. Ini baru saja jam 1 ya, kapan selesai yang kedua sekarang? Wa'alaikumussalam. Jadi pertama tadi belajar untuk bisa mendapatkan perniagaan yang tidak akan rugi Quran. Dan itu sumber ilmu. Bayangkan kalau kita bisa level 1, level 4 sudah memahami, mengamalkan kualitatif, kuantitatifnya level 4 itu adalah 4 atau 3 jam per hari baca. Memang kalau sambil bekerja berat, tetapi kalau kita dengarkan saja sambil bekerja itu bisa. Ada jamaah kami di Nganjuk
seorang dokter, dia ini bisa membaca bisa menghafal Quran, tapi nggak punya waktu banyak karena punya pasien. Maka ketika dia pergi pulang di rumah dengan rumah sakit dan dalam kesempatan apa saja selalu tidak lepas dengan doa. Selesai. Tinggal kita mau apa tidak. Kalau mencari 1001 alasan itu ada. Saya itu anak tulus hasil lain. Kalau udah gitu, yo wis kamu itu gimana udah gak bisa. Yang kedua sholat. Sholat itu adalah hubungan yang terbaik dengan Allah. Gak ada selain itu. Jadi sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu bukan kebutuhan Allah, itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ibarat seorang raja dengan hamba-hambanya, hamba ini ketemu itu diberi waktu. Misalnya sultan, oke ya, untuk kampung ini bisa minta apa kepada saya ketemunya hari Jumat siang. Kalau kampung ini pagi, kalau untuk yang kampung ini Sabtu, ini hari ini, berapa banyaknya itu yang harus temui. Tapi diberi kesempatan waktunya dan bisa minta apa saja. Setelah menyatakan basa-basi, bukan basa-basi, tapi basa betul ya, menyatakan wahai sang raja, engkau yang hebat, engkau yang ini, yang itu, baru minta sesuatu. Bukan begitu caranya. Itu ajaran sholat. Dan sholat itu kita bertemu dengan sang raja di raja, pemilik alam semesta, bisa kapanpun. Tapi Allah memberikan waktu yang pasti sehari 5 kali, 17 rakaat. Ya, apa sih isinya sholat itu? Isinya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang kata Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada takbir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, ada apa? La haula wala quwwata illa billah, ada tahiyat. Semuanya itu adalah kata Nabi lebih berat daripada dunia dan isinya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikanlah saya sebuah amalan yang berat, yang hebat, yang menakjubkan, yang tidak ada yang lainnya. Kata Nabi, bacalah tahmid, tasbih, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat takbiran itu, dan ini dibaca di dalam sholat. Kemudian sampai bertanya, ya Rasulullah, itu kan untuk Allah, lalu untuk saya apa? Untuk kamu bacalah Rabbi ghfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Banyak hadis yang macam-macam. Sehingga yang lain yang mulai dari awal sampai akhir itu kita mengagungkan Allah, Allah memberikan satu poin diapit oleh kondisi kita yang paling rendah. Di antara dua sujud, diawali dengan sujud kita bertasbih kepada Allah, baru kita minta kepada Allah disujud lagi. Peristiwa yang sangat hebat ini. Apa yang kita minta, Bu? Yang kita minta minimal itu 5 sampai 8 hal. Ya Allah, Rabbi ghfirli, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajibni, beri aku kekuatan, ya Allah.
Kalau kita punya masalah kok nggak kuat, berarti sholatnya tidak benar. Kita sudah minta pada Allah, wajib bumi, wahai berikan aku jalan dari seluruh persoalan yang saya hadapi. Utang saya ya Allah, lunasi. Kalau bisa dengan orang-orangnya dilunasi semuanya. Masih yang punya utang di sini, Bu? Masih ada yang punya utang, Bapak? Sama, ya semoga Allah lunasi utang kita. Amin. Dan baik banget aminnya Allah menjaga. Yang terakhir apa? Warzuqni, ampuni aku, sayangi aku, beri aku kekuatan, beri aku jalan petunjuk, dan berikan aku rizki dan restu. Warzuqni, berikan aku rizki. Sekarang mana dari 5 ini yang tidak tercover oleh kita? Mau minta apa lagi selain 5 ini? Ada tambahan lagi. Waktu ani ya Allah, maafkan aku, maaf ini, berikan aku kesehatan. Apa lagi ya? Waktu ani, maaf ini, Waktu ani. waktu ani maaf ini, sebelum ani apa tambahannya? Tapi yang di dalam tajwid itu memang yang 5 itu yang memang sahih dibaca di dalam sholat. Yang tambahan itu di luar sholat. Karena di hadis Sahih Muslim cuma menyebutkan 5 itu. Maka ada tambahan lagi itu di luar sholat. Meskipun ulama lain mengatakan boleh saja dibaca di tambahan. Karena sebenarnya sholat itu boleh minta yang lain juga. Jadi maaf ini berarti 7 ya kalau itu ya. Kalau tambahan itu Pak, Rabbi Firli warhamni warhamni warfa'ni, ya itu kamu warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya, status sosial saya diangkat derajatnya, diunggul ya Allah. Nih aja ukur dia tinggal ukur ya. Warfa'ni, maaf ini warfa'ni. Karena itu sholat ini posisinya luar biasa. Bagaimana seorang hamba bisa bertemu Tuhan yang Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Al-Ghafurur Rahim, Al-Malikul Quddus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah yang punya semuanya. Dan kita berdiri, rukuk, sujud di hadapannya dan minta 8 hari. Dan minta kita berapa? Satu hari satu malam minta kita 17 kali. Terus kalau minta rezeki kapan lagi? Kita sudah minta 17 kali rezeki itu. Selama ini nggak sadar kita. Sehari itu minta rezeki berapa kali? 17 kali. Minta sinar berapa kali? 17 kali. Minta apa lagi? Ampun, minta semuanya itu 17 kali. Ini minimal. Ini level 1. Kali 2 kan? 17 kali. 17 kali karena satu rakaat adalah memang kalau sujudnya 2 kali, tapi mintanya kepada Allah kapan itu? Duduk di antara 2 sujud. Level 1 berarti kita minta rezeki Allah berapa kali? 17 kali. Mau dibaca lagi, tak naikkan ke level 2. Level 2 kita minta kepada Allah itu 27 kali. Apa itu? Ditambah dengan rawatib. Minta kepada Allah 17 kali, ditambah 2 rakaat sebelum subuh, ditambah 2 sebelum zuhur, ditambah 2 setelah zuhur, ditambah 2 setelah maghrib, ditambah 2 setelah isya. Jadi 10 kali. Jadi kita minta pada Allah berapa? 27 kali. Kalau minta naik lagi, saya tingkatkan, ditambah antara isya dan subuh terlalu lama itu jaraknya, Allah berikan fasilitas untuk minta pada Allah. Ditambah dengan 11 kali. Berapa Bu? 38 11 tambah 27. Berapa? 38.
38 kali ini level 3. Mau naik lagi lengkap sempurna 40 ditambah 2 rakaat sholat duha. Persis 40. Sempurna level 4. Level 1 17, level 2 27, level 3 38, level 4 40. Dan sholat duha ini karena Nabi adalah pengganti sodakoh mifsol, sodakoh sendi. Sendi Bapak Ibu berapa jumlahnya? 360 kali kata hadis. Gak percaya itu sendiri. Ini aja kepala berapa? Itu udah berapa sendinya? Ini ya 360. Setiap sendi untuk sodakoh. Padahal sendi saja kalau kita teles ke selio, sodakohnya kan tukang pijit itu paling enggak ya 50.000. Betul? Dan kita sehari itu enak, sendinya itu yang enak ya. Terus enak. Ini kan perlu disodakohi. Anggap saja sodakohnya nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja, nggak usah 50 banyak kali. Kali 360 berapa ya? 3.600. 3.600 satu hari rezeki yang Allah berikan pada kita harus membayarnya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasul mana kuat kami membayar sedekah sendi segitu banyak ya Rasul. Ya sudah, kalau nggak siap bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Biar Bapak Ibu tidak apa namanya itu sendinya Samurat. Pokoknya kecepit. Ya kecepit sama semuanya itu ya. Ya Masya Allah ya. Ini level 4. Level 1 berapa rakaat? 17. Level 2 27. Level 3 38. Level 4 Kawan gosok 40. Silahkan masing-masing disesuaikan mau ngambil level berapa. Silahkan. Semua kita bebas. Ya. Kalau ingin terus minta kepada Allah, ambil level tertinggi. Sudah cukup saya 17 level, 1 level saja. Sudah tak apa-apa. Biar wajib. Yang terakhir, masih berapa ya? Sedikit lagi ya. Ada pertanyaan. Yang terakhir adalah wa anfa'u mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Berinfak dari apa yang dia dapatkan baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Apa sih bedanya infak dengan zakat Bapak Ibu sekalian? Meskipun Quran itu menyamakan, ada bedanya. Kalau zakat itu wajib, infak itu sunnah. Meskipun ini juga bisa diartikan zakat. Yang kedua, kalau zakat itu adalah pendapatan yang sudah menjadi miliknya dan menjadi harta, itu zakat. Patokannya itu kecuali yang pertanian ya, kecuali pertanian. Yang lainnya namanya zakat itu adalah harta yang sudah terkumpul dan mencapai nisab, itu zakat. Kalau infak itu apa yang kita dapatkan, itu infak. Maka dikatakan mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizqkan. Sehingga basicnya kalau infak itu adalah apa yang kita dapat. Bapak misalnya sebulan gajinya 100 juta, misalnya, ini misal, nggak ada yang mengalihkan ya. Ini misal. Ada yang 100 juta di dunia ini? Ada. Tapi hidupnya juga enggak, ya sama aja. Saya tahu karena adik saya itu di Pertamina gajinya 100 juta per bulan. Yang tidak beda dengan saya cuma bikin nol yang ada. Nol sedikit.
Tapi hidupnya juga sama saja yang makanya ya asik. Yang dimiliki itu malah hutangnya semakin banyak duit semakin berani Utang. itu kan konsepnya Pak ya. Kalau bisa gajinya habis untuk bayar 100 juta itu pendapatan itu dipotong, itu namanya infak. Kalau yang itu langsung dipotong, itu infak. Mau dilihat zakat silakan, tapi infak. Maka kalau bapak ibu ada yang kerja harian, satu hari dapat 150.000, langsung dipotong sendiri dimasukkan tempat itu infak. Jadi potongannya itu bukan karena berkumpul, karena berkumpul itu kita seringkali aneh. Apalagi kalau sudah masuk bendahara, nah itu repot itu. Repot itu aneh itu. Terus bendahara itu kan memang kumpul-kumpulnya duit. Kalau bendahara ngaji gampang ya, luar biasa. Lah itu kalau sudah masuk, itu ada 4 level. Saya serba 4 pokoknya. Infak itu ada 4 level. Level pertama adalah level terkecil 2,5%. Saya hitungkan, kalau 100.000 sehari dapat, maka tiap sehari itu dia naruh 2,5% kali 100 itu 2.500. Kecil toh? Ya. Kecil. Tapi kalau 100 juta berapa itu? 25 juta. 50. Berarti berapa ya? 2.500.000. Kecil selanjutnya. 2.500.000. Ini yang harus Bapak datangi orang-orang kaya itu, diberitahu di gedung itu perlu dengan itu. Itu sudah 9% level 1 loh itu Bu. Level 1 ini. Kalau dia ini hebat naik ke level 2, saya misalnya 10 juta misalnya, maka berapa itu? 250.000. Ya, harus keluar itu infaknya. Jadi infak itu insya Allah berkah kita dapat langsung share. Ibu kalau yang berkah sudah dapat dari suami dikurangi sendiri. Gak usah digantar dulu, dimasukkan dulu ke kotak, namanya adalah kotak surga. Nah ini dapat surga di sini, diambil. Misalnya dapat berapa? Misalnya belanja dari bapak 10 juta misalnya. 1 tahun. Satu bulan maksudnya 1 tahun. 1 bulan. Nah itu 1 bulan itu masya Allah ya, ibu bapak dikasih langsung dimasukkan punya kotak sendiri. Silakan untuk apa nanti silakan. Tapi dimasukkan sendiri. Jadi infak itu bukan modal nanti itu. Yang penting dimasukkan dulu, ini sudah gunanya untuk orang lain. Untuk keluarga dekat terutama yang membutuhkan kita kasih. Jangan orang jauh dulu, ya, punya saudara. Kalau orang tua nggak termasuk, orang tua itu adalah bagian dari kita yang harus kita beri. Kalau ingin naik level, naik ke 5%, naik level, ya, 5% itu berarti berapa? Kalau 100.000 per hari jadi 5.000. Kalau 10 juta jadinya 500.000. Kalau 100 juta jadinya 5 juta. Baru kelihatan lumayan juga. Iya. Nah itu kalau tidak dikeluarkan, ya, meskipun yang terendah itu yang level 2,5%, ini kan infak. Kalau ingin dijamin takut, ini kan mau kita mau melakukan sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi loh ini. Kalau mau pakai itu, semakin dia keluar investasi akan semakin bertambah. Karena infak zakat itu berkembang, memang berat. Bukan surga, bukan mau berat. Surga kenikmatannya sangat begitu indahnya. Ya berat. Repot.
2,5% level 1, 5% level 2. Bayangkan sekarang menjadi level 3. Berapa itu? 10%. Kata Nabi itu zakat untuk petani itu 5, 10. 10% berarti 100.000 potong 10.000. 10 juta 1 juta, 100 juta 10 juta. Ini adalah yang umum, paling umum banyak ya biasanya. Kemudian naik 5% berkurang umumnya. 10% agak umum. Berat soalnya, untuk ini jalan ini nggak banyak Pak. Yang banyak sotok-sotoknya jalan yang pertama tadi 2,5%. Kalau ingin yang tertinggi, sahabat bilang, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan semua harta saya. Kata Rasul, kamu punya istri, punya anak, punya, jangan. Ya sudah Rasul, saya mau menginfakkan separuh harta saya, jangan. Ya sudah Rasul, saya menginfakkan 1/3 harta saya. Kata Rasul, ya silahkan, itu sudah yang maksimal. Jadi maksimal kita infak itu adalah 1/3 harta atau 33%, 333333. Ya 33%. Jadi kalau Bapak Ibu mau level yang terakhir itu berat itu Pak. Bayangkan 10 juta itu diambil 3.300.000, tinggal 7.700.000. Kalau 1 juta 33 juta, banyak itu. Tapi makanya ini sahabat itu tidak banyak yang tanya ini. Ada sih keseluruhan, misalnya yang tidak pernah berpikir untuk itu ada, tapi tetap Nabi kan tetap memberikan patokan tidak lebih dari 1/3, yaitu Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang sangat dermawan untuk Islam. Bahkan yang namanya siapa ya, saudagar masa Nabi itu yang tidak pernah rugi. Siapa Pak Bu? Kalau lupa saya. Abdurrahman bin Auf. Jika dia ingin rugi itu membeli kurma yang busuk-busuk. Tapi memang ternyata saat itu ada penyakit yang bisa diobati hanya oleh kurma yang busuk. Akhirnya apa yang busuk pun itu terjual mahal. Itu karena memang tangan itu ada yang cocok bawa duit banyak, ada yang nggak cocok. Ada itu panas, bukan langsung hilang. Itu namanya tangan yang panas gitu ya. Tapi ada orang itu apapun dipegang itu jadi duit. Itu rezeki dari Allah gitu. Berakhir, mulai berapa tadi Bu? Kasih tak hilang lagi. Level 1 berapa? 2,5%. Level 2 5%. Level 3 10%. Level 4 33. Kalau ini ada orang kaya 10 saja di sekitar sini dan mau kasih 33%, selesai. Selesai, tinggal panitianya datangi itu. Kita kurang caranya terus mengatakan, Bapak Ibu, saya kasih bukan rentang, saya menawarkan surga. Jangan begitu, jangan mohon, salah. Menawarkan surga, mau nggak bersama dengan kita yang menonton ini? Tinggal pilih, kalau mau gold 33%, kalau mau silver 10%. Kalau mau perunggu 5%. Apa yang kalau besi 12,5%. Nah sekarang emas enggak. Nah, ibu bapak kita harus saling mendukung. Terakhir cerita ini ada seorang ustaz
Aku bilang, siapa yang mau berinfak hari ini? Saya mau infak apa? Mau infak gantung, itu kan gantung itu menampung. Saya beritahu semua jemaah, orang berinfak itu banyak ibadatnya. Jadi baru mau niat saja setan sudah masuk. Sudah dibagi tangan, setan itu semakin banyak. Mau diberikan uang semakin banyak setan. Agar tidak jadi. Insya Allah saya bisa, saya ambilkan sekarang ke rumah. Gantung saya, masuklah dia pulang rumah mengambil gantung. Maka gantung itu dibawa. Baru diantar, Mas, mau bawa mana? Mau saya infakkan. Kamu itu kita mau makan apa? Saya makan apa? Anakmu makan apa? Nggak jadi dibawa. Lalu dia pergi ke Ustaz. Doa gantungnya. Ustaz ternyata repot. Saya sudah mengalahkan semua setan. Tapi ternyata induknya tidak bisa saya kalahkan. Nggak saya ini cerita saya, mohon maaf ya. Maksudnya kita semua sama, tapi perempuan itu ada yang terdil, ada yang model. Ada juga perempuan yang sangat lemah. Kita semua jadilah orang yang lemah. Karena kita tidak Bapak Ibu kita akan rugi kalau kita tumpuk-tumpuk ternyata belum menikmati sudah mati. Hartanya hanya untuk tuyulkan ahli warisnya. Kalau Bapak Ibu mau menyenangkan anak-anaknya ya silahkan. Saya akan menjawab. Mau kapan diselesaikan anaknya? Sudah dikasih tanah, sudah dikasih rumah, sudah ada mobil motor, sudah dikasih tabungan. Nah Bapak itu dapat apa untuk jalan ke surga itu? Dapat apa sekarang? Sudah jualin semua itu. Jual semua ya. Maksudnya kita harus untuk diri kita. Silahkan 2,5, 5, 10, atau seperti itu. Semua kembali dari kita, mengambil level kita masing. Kesimpulan, baca Quran tadi levelnya apa? 1, yang kualitatif, baca saja, baca dulu. Yang kedua, bisa terjemah. Yang ketiga, bisa mengamalkan, bisa memahami. Yang terakhir, mengamalkan. Kualitatif, kuantitatif, level 1 berapa? Selamanya sekali pokoknya. Sekali seumur hidup. Nomor 2, sekali 1 tahun. Nomor 3, sebulan sekali hatam. Nomor 4, akan sekali. Ya. Kemudian sekarang sholat level 1 17 rakaat. Level 2 27. Level 3 38. Level 4 infak dari harta kita. Level 1 12,5. Level 2 level 3 10. Nomor 4 udah toh? Udah mengamalkan. Insya Allah bisa. Kita kan berusaha dari yang kecil ya. Insya Allah bertahan terus. Kita ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Semoga saja ayat ini menginspirasi. Saya ingin tutup dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan nanti ditutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Ke Banyu Raden mengambil air, cukup sepanten atur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.